Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah, semua orang pasti sudah mengetahui lebah yang sangat bermanfaat atas madu yang dihasilkan olehnya. Madu ini sangat berguna untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Bahkan lebah diabadikan dalam salah satu surat yang dinamai An-Nahl yang berarti lebah. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu." Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan, bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 68-69. Tidak hanya madu, namun begitu banyak keistimewaan yang kita bisa ambil pelajaran dan hikmah dari lebah ini. Apa saja itu? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Seorang mukmin juga diumpamakan dengan lebah, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Razin Lakit bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Permisalan seorang mukmin ibarat seekor lebah, dia tak makan kecuali yang baik dan tak memberi kecuali yang baik pula." Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 247. Dalam hadis lainnya juga disampaikan Abdullah bin Amru, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan permisalan seorang mukmin ibarat seekor lebah. Dia hanya memakan yang baik, tak memberi kecuali yang baik, dan hinggap dengan baik, maka dia tak merusak tangkai dan tak mematahkannya." Hadis riwayat Al-Hakim nomor 253. Berikut penjelasannya diantaranya yaitu: 1. Memakan dari sumber yang halal. Lihatlah lebah saat menghisap sari bunga terbaik, dia hanya mengambil sari bunga, meskipun dalam bunga terdapat putik maupun benang sari yang cantik. Bukan seperti lalat yang memakan dari kotoran, bangkai, ataupun sampah. Begitu pula dengan kita, seharusnya sebagai seorang muslim harus memakan atau mencari nafkah dari sumber yang halal, sehingga penuh dengan keberkahan, karena Allah hanya menerima sesuatu dari yang thayyib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal, dan kerjakanlah amal solih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dalam ayat lainnya Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Disampaikan juga dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib baik." Hadis riwayat Muslim nomor 1015. 2. Suka membantu dan tidak merusak. Seekor lebah, ketika berada di bunga untuk dihisap, dia tidak merusak bunga tersebut, karena dia mensyukuri melalui bunga tersebut dia memperoleh asupan makanan. Bahkan ketika seekor lebah hinggap di bunga, justru dia membantu penyerbukan bunga itu sendiri. Di bunga manapun dia hinggap, dia tidak akan merusak bunga tersebut, melainkan selalu membantu. Sebagai seorang muslim pun juga seharusnya jangan pernah menyakiti orang lain dimanapun kita berada, apalagi orang tersebut telah berbuat kebaikan kepada kita. Selain itu seorang muslim juga harus menjadi pribadi muslim yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa, ayat 29. Bahkan ketika lebah bersarang di pepohonan maka lebah tidak akan merusak pohon itu, ataupun jika lebah bersarang di ujung atap rumah maka lebah tidak akan merusak atap rumah tersebut. Itulah sejatinya seorang mukmin yang baik, jadi dimanapun berada tidak akan meninggalkan keburukan. Dalam ayat lainnya pun dijelaskan juga yang artinya, "Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
3. Menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Madu adalah hasil dari lebah yang memiliki khasiat yang bagus bagi kesehatan. Seperti halnya lebah, manusia mukmin seharusnya juga dapat memberikan manfaat dan kebaikan dimanapun ia menginjakkan kaki. Bukan malah sebaliknya, membuat kekacauan sehingga meninggalkan kesan dan efek yang kurang baik bagi orang sekitarnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujam Al-Awsat nomor 5949. 4. Saling bekerja sama dan melindungi sesama. Lebah juga termasuk hewan yang saling bekerja sama sesuai tugasnya, dan melindungi dirinya atau kelompoknya, maupun sarangnya dari gangguan makhluk lainnya. Mereka akan menyerang secara bersama-sama, ketika diserang oleh musuh yang mengganggunya. Layaknya lebah, seorang mukmin dan mukmin yang lain juga harus seperti bangunan yang saling menguatkan dan melindungi. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin yang benar tidak akan menyakiti saudara lainnya dengan lisan dan tangannya, serta juga tidak akan mungkin menyalahkan saudaranya, ketika salah dengan lisan dan tangannya, kecuali menyampaikan nasihat atau teguran dengan cara yang hikmah. Apalagi setiap muslim itu bersaudara. Ada hak-hak yang mesti dijalankan dengan baik sesama saudara muslim seperti tidak hasad, tidak saling benci, tidak saling merendahkan, dan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir, dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga tidak bisa tidur, dan panas turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Muslim nomor 4685. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajusi, menyakiti dalam jual beli, janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi, mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Demikianlah hikmah yang kita dapat ambil dari seekor lebah yang dapat bermanfaat kebaikan untuk kita. Semoga kita menjadi pribadi muslim yang selalu bermanfaat dimanapun berada, dan dapat meninggalkan kebaikan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.